budaya positif sesuai dengan rancangan tindakan aksi nyata yang telah saya bagikan kepada panjenengan sebelumnya, Bapak Ibu. Di sini saya sedikit mereview tentang rancangan tindakan aksi nyata tentang penerapan disiplin positif melalui keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif. Latar belakangnya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan merupakan salah satu kunci utama. Untuk dapat mencapainya, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Agar dapat memperbaiki lakunya sesuai dengan keinginan orang dewasa, maka setiap anak memiliki kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang didapatkan anak melalui suatu lingkungan, yaitu lingkungan sekolah yang merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam membentuk dan menciptakan manusia yang beradab dan berkarakter. Maka dari itu, budaya positif harus ditumbuhkan secara berkesinambungan, baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Pendidik harus dapat merancang strategi penerapan budaya positif untuk menuntun tumbuh kembangnya laku juga kodrat anak melalui nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Membuat prakarsa perubahan berupa praktek disiplin positif dengan menerapkan profil pelajar Pancasila agar tercipta budaya positif. Tujuannya adalah agar murid terbiasa dengan praktek disiplin positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang termuat dalam profil pelajar Pancasila yang diterapkan dalam kesehariannya. Kemudian selain itu, penerapan budaya positif juga bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk mengembangkan setiap potensi sesuai kodrat anak masing-masing dan menumbuhkan budaya positif akan menjadi pembiasaan pada murid hingga menjadi karakter positif dan berbudi pekerti luhur. Tolak ukurnya keberhasilan dari rancangan tindakan aksi nyata adalah semua warga sekolah dapat berkolaborasi dan bekerja sama demi terwujudnya disiplin positif sesuai nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian pelaksanaan kegiatannya juga dapat dilaksanakan secara ajak atau konsisten dan berkesinambungan. Kemudian juga dapat mewujudkan budaya positif melalui penerapan keyakinan kelas sehingga terjadi perubahan perilaku yang positif dan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Nah, dukungan yang tentunya sangat dibutuhkan dalam menerapkan rancangan tindakan aksi nyata ini tentunya tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dan kerjasama dengan semua warga sekolah. Bentuk dukungan tersebut meliputi kepala sekolah dan rekan guru bekerja sama dan berkolaborasi melaksanakan tindakan aksi nyata. Kemudian kolaborasi juga dilakukan, dukungan juga sangat dibutuhkan untuk murid sebagai tujuan utama pusat pembelajaran untuk berkolaborasi bersama guru melaksanakan aksi nyata. Kemudian orang tua juga sangat berperan untuk melakukan pembiasaan dan disiplin positif yang telah kita laksanakan di sekolah agar dapat dilanjutkan di rumah. Bahan dan alat yang dibutuhkan meliputi laptop, video, poster, papan tulis, alat tulis, dan sarana penunjang yang lain. Lini masa tindakan yang telah dilakukan meliputi perencanaan. Nah, yang kemarin saya sudah share kepada panjenengan semua tentang rancangan tindakan aksi nyata. Kemudian lini masa yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang terakhir merupakan evaluasi untuk pelaksanaan mingguan
juga melakukan refleksi sebagai tindakan perbaikan. Nah, pada sesi berbagi kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang apa itu budaya positif, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja, dan bagaimana cara menumbuhkan budaya positif. Nah, saya yakin Bapak Ibu panjenengan semua, Bapak Ibu hebat pasti sudah menerapkan budaya positif di kelas. Mungkin secara sengaja atau tidak kita sudah menerapkan, tapi hanya saja kita belum mendokumentasikan nih. Apalagi dengan pengalaman mengajar seperti Bapak Ibu guru yang senior, tidak bisa dipungkiri lagi pengalaman dan sepak terjang panjenengan tidak diragukan lagi. Untuk itu sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan fasilitator saya dalam pendidikan guru penggerak. Fasilitator saya adalah Pak Ii selaku Bapak Fasilitator, kemudian ada Bu Puji selaku pengajar praktik. Selaku pengajar praktik yang beliau berdua ini selalu mendampingi, memotivasi dan membersamai kami ketika pendidikan guru penggerak angkatan 7 kelas 167 Kabupaten Malang. Nah, yang pertama adalah tentang penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kita sifatnya sharing ya Bu, Bapak Ibu, seperti yang dikatakan dari Pak Eko tadi. Saya ingin meminta pendapat dari panjenengan semua, seperti yang dinyatakan oleh Pak Eko, tidak ada pendapat yang salah dan benar, semuanya bebas mengemukakan pendapat. Menurut panjenengan semua, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Yang kedua, pembandingan Bapak Ibu yang lain. Apakah hukuman dari segi apa? Nah, hukuman kan berarti Hukuman kan macam-macam. Oke. Misalkan kita memberikan kalau yang menurut panjenengan, apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan seperti itu? Bisa. Bisa. Oke. Selanjutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ya. Oke, setuju atau tidak? Bu Adi bisa. Setuju. Ya, cari. Yang ketiga, apakah dengan memberi penghargaan, ketika kita memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak? Bisa. Bisa. Oke. Pak Sofyan? Ya. Nah, pada materi berbagi kali ini kita akan sedikit belajar tentang apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi, apakah itu penghargaan. Nah, secara lebih lanjut nanti ada di slide berikutnya. Nah, sebelum melangkah pada materi selanjutnya, saya ingin berbagi kepada panjenengan semua sebuah permainan mungkin supaya nggak ngantuk. Supaya nggak ngantuk ada sedikit permainan. Nah, di sini saya mempunyai kertas. Panjenengan bisa menuliskan kira-kira benda yang paling berharga atau apa saja yang sekiranya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Benda. Misalkan benda, boleh benda, boleh pokoknya nama mata. Misalkan saya mau beli kemarin Pak Andi brio kuning ya, boleh panjenengan tuliskan pada kertas ini. Nah, monggo setelah nanti menuliskan, silakan panjenengan simpan dengan baik. Nah, digogem sing kuat Pak. Ini nggak boleh dibawa orang ya? Anggap saja rahasia, wes kata-kata rahasia, Bu Andi. Rahasia. Ini dituliskan benda apa yang tidak boleh diketahui orang lain, Pak? Misalkan sing sama rahasiakan, sing Apapun itu ya benda. sing oleh di sing eman-eman, sama eman-eman, sama simpen, nggak boleh diketahui oleh orang lain. Berat badan ibu nikah. Itu bukan rahasia, Bu.
misalnya. Inggih. Benda. Benda berharga atau apa saja yang sekiranya ditulis tapi temannya nggak mengetahui, ngoten Pak. Berharga. Nggih. Itu loh maksudnya duit jadi sore anu bebas kok itu Iki rahasia. Orang mas rahasia ini. maksudnya aku nih nyelak apa ngendi ngoten. Gimana? Bisa jadi habis ini kita dapat anu Pak, dapat harta karun dari Bu Astuni. Kan ngerti. Rahasiaku ini. Lah apa ditutup nunggu. Lah wis gorong wis. Oke. Nah, sekarang kalau sudah coba panjenengan lipat dengan baik, kemudian panjenengan gedung semua. Dicegem semua tentu. Nah, sekarang kula minta tolong kepada panjenengan semua, mungkin yang terdekat bisa minta kertas tadi yang dituliskan masing-masing dari rekan yang lain. Nah, oke, minta delok sih aku kepingin delok ini sampean boleh nggak kira-kira? Lihat. Misalnya Bu Nur, Bu Anis kepingin sama kayak Bu Nur. Kak. Nah, ini teman-teman ngomong loh. Itu kok mana? Nah, oke, Kok ini lumer. Pak Sofyan misalkan rahasianya boleh nggak diketahui oleh Bu Anis? Benda rahasianya. Nah, kalau Bu Anis, Enggak boleh. nggak boleh ya. Bu Azizah boleh nggak diketahui Pak Eko? Anu. Berarti ya. Oh, anu. Namun Bu, itu sih mboten asal nggih, Bapak Ibu. Boleh. Ya saya boleh. Punya Eko boleh? Saya hanya boleh ke Pak Ibnu tok. Karena saya hanya percaya pada Pak Ibnu. Kita sudah ada Rahasia. Saya boleh diketahui. boleh diketahui. Nah, ada beberapa yang boleh, ada beberapa juga yang nggak boleh gitu. Oh, mujizat Michael. Kita sebagai Ada 1 juta. Dari permainan ini Bapak Ibu, ternyata setiap orang itu mempunyai kontrol atas dirinya masing-masing. Setiap orang punya tujuan mengapa itu diberikan, mengapa itu nggak boleh diberikan, walaupun dengan bujukan, dengan rayuan, panjenengan wis rayu kita ndelok iku. Nah, itu kita semua mempunyai kontrol pada diri kita masing-masing. Nah, sama begitu juga dengan siswa-siswi kita. Mereka punya kontrol atas diri mereka masing-masing. Nah, sebenarnya siapakah yang sesungguhnya memegang peran kontrol? Selama ini kita hanya berpendapat, hanya beranggapan bahwasanya guru memiliki kontrol penuh terhadap siswa kita. Padahal itu sama sekali tidak tepat di Pak Eko. Nah, padahal sama sekali itu tidak tepat. Yang pertama, tentang perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Seperti tadi panjenengan tidak bisa memaksa rekan guru yang lain untuk berbuat sesuatu, misalkan untuk mengetahui apa yang dirahasiakannya kan nggak bisa nih. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid mengizinkan untuk dirinya dikontrol. Seperti juga kita mengizinkan untuk kertas tadi diketahui oleh rekan yang lain. Nah, sama juga seperti murid kita, kalau mereka tidak mau, maka mereka juga mempunyai izin penuh tentang kontrol dirinya sendiri. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan positif atau bujukan adalah merupakan bentuk-bentuk kontrol yang merupakan segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu yang adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru yang berusaha mengontrol mereka. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif yang kita berikan itu dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju
pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif terhadap dirinya sendiri. Kemudian kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus. Nah, kita kadang menyampaikan pesan negatif melalui suara halus, padahal pesan yang kita sampaikan pesan negatif. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada dasarnya, walaupun anak kecil, walaupun siswa-siswa kita itu mempunyai hak penuh untuk mengontrol diri mereka sendiri. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja saja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang dan akan membuat sebuah hubungan permusuhan tertentu. Nah, selanjutnya apa itu disiplin positif? Kata disiplin sendiri mempunyai arti belajar. Nah, disiplin sendiri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan tentang apa, nilai apa yang mereka hargai. Namun, dalam budaya kita, disiplin itu telah berubah arti. Disiplin artinya kalau kita seringkali menganggap, saya sendiri juga dulu pernah salah, disiplin saya identikan dengan patuh. Anak yang disiplin berarti anak yang patuh. Kecenderungan umumnya adalah menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi mereka tidak akan nyaman dengan disiplin yang kita terapkan, bukan dengan apa yang mereka atau kita hargai untuk pencapaian tujuan yang mulia. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dimaksud adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai tersebut saya yakin panjenengan semua sudah mengetahui semua dan sudah sering mendengarkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan retribusi. Nah, di sini saya ingin sedikit berbagi tentang menurut Diane Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 perilaku yang mendasari setiap perilaku manusia, ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, anak akan berpikir ketika motivasinya hanya karena motivasi untuk menghindari hukuman, mereka akan berpikir apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ternyata untuk mendapatkan penghargaan yang kita berikan, orang lain atau siswa-siswa kita ingin mendapatkan imbalan itu hanya berupa motivasi eksternal atau motivasi dari luar yang tidak bisa menumbuhkan disiplin positif pada siswa kita. Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, yang mana menghargai diri sendiri ini
positif. Karena merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, di sini saya rangkum antara perbedaan hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau mungkin hukuman, penghargaan, konsekuensi kita sudah sering mendengar. Nah, yang baru bagi saya sendiri itu adalah restitusi, gitu Pak. Nah, hukuman itu ternyata perbedaan di sini ada perbedaan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman sendiri bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, karena atau mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi karena mereka tidak dilibatkan. Hukuman juga bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan merasa tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sedangkan penghargaan sendiri menurut Alfikon mengumumkakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata penghargaan yang kita berikan juga sangat juga kurang tepat nih Pak Eko. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Bahkan ada beberapa tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk waktu jangka pendek. Nah, contoh kecilnya ketika misalkan anak-anak diajak untuk kalau nanti nggak selesai menulis berarti tidak istirahat. Nah, itu kan sebenarnya konsekuensi ini, tapi akan menimbulkan tidak nyaman kepada anak-anak sendiri. Yang terakhir adalah restitusi, di mana restitusi merupakan program disiplin positif yang merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi mereka ketika menemui masalah, mereka mencari sendiri solusi mereka, dan dapat membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka ingin menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri restitusi antara lain bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi juga dapat memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Karena setiap anak yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan, pasti mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar apa yang mereka belum penuhi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada mencari solusi, bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dihukum oleh penghargaan. Pada dasarnya ternyata selama ini kesalahan yang telah saya buat sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya beranggapan bahwa penghargaan merupakan cara terbaik ketika menghadapi siswa-siswa saya. Ternyata pada dasarnya penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk hanya akan menimbulkan dorongan eksternal saja, memicu
motivasi dari luar saja, tidak dari dalam atau motivasi intrinsiknya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan antara lain pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan tidak efektif, yang ketiga penghargaan merusak hubungan, yang keempat penghargaan mengurangi ketepatan, kelima penghargaan menurunkan kualitas, yang keenam penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan juga bisa berarti menghukum dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Maksudnya di sini ketika pengaruh jangka panjang dan pendek, ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa kita, jika siswa menginginkan kita melakukan siswa kita melakukan sesuatu yang kita inginkan, maka penggunaan penghargaan itu hanya bisa diterapkan dalam jangka pendek saja. Sedangkan dalam jangka panjang, hal itu tidak bisa dinilai tidak efektif dan tidak berhasil. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Contohnya yang pernah saya alami adalah ada beberapa anak yang ketika salah satu anak kita berikan permen atau kita berikan bintang, betapa senangnya gitu. Tapi ketika itu tidak berlaku bagi anak yang lain. Bahkan ketika anak tersebut bisa misalkan diberikan permen satu sudah suwene. Kemudian selanjutnya mereka akan gawes cuma itu saja. Biasanya anak akan seperti itu. Kemudian jika kita memberikan suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu kepada orang lain. Selain itu penghargaan yang dimaksud merusak hubungan atau mengurangi ketepatan dan mematikan kreativitas atau menghukum. Sebagai contohnya, ketika siswa kita yang menerima penghargaan, misalkan mereka peringkat 1, maka anak yang peringkat 2 atau bahkan peringkat terakhir mereka akan merasa terhukum sendiri. Nah, kemudian anak yang seringkali tidak mendapat penghargaan, maka mereka juga akan menganggap dirinya itu tidak bisa, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan tersebut dan mereka akan berhenti mencoba. Nah, maka dari itu untuk solusi yang paling tepat nih Pak ya, untuk sebagai penghargaan adalah program kebajikan atau apresiasi yang dapat kita lakukan dengan memberikan pengakuan secara khusus, kemudian memberikan pengakuan secara pribadi, memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian pengakuan itu juga dilakukan secara konsisten dan fokus pada proses bukan hasil yang telah diberikan oleh siswa. Nah, di sini saya ingin mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, alasannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dari dalam siswa sendiri, agar kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dalam memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya dibanding hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tertulis. Nah, kalau dulu peraturan kelas kita tulis dalam tata tertib. Nah, kalau keyakinan kelas kita membuat bersama siswa nilai apa yang ingin mereka sepakati. Nah, kemudian mereka juga mengetahui nilai-nilai apa yang ingin mereka tuju sesuai dengan nilai profil dari pelajar Pancasila tadi. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah meliputi mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang keyakinan kelas, kemudian mencatat semua masukan, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas gantilah kalimat negatif menjadi positif. Contoh, kalau kita menyuruh anak jangan berlari di kelas, nah, kalimatnya mungkin bisa diganti dengan kalimat positif, berjalanlah hati-hati
mengerti atau berjalan di kelas atau koridor. Setelah itu baru kita meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjauan ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas atau sekolah tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3 atau 7 prinsip keyakinan saja. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit dijalankan. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui. Nah, keyakinan kelas atau sekolah tersebut bisa diletakkan di dinding di tempat yang mudah dijangkau oleh semua warga sekolah. Nah, mengenai budaya positif sendiri merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang telah dirancang. Budaya positif tersebut akan menciptakan lingkungan positif yang membuat rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran yang efektif, kondusif, dan menyenangkan. Budaya positif juga akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sendiri sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan utamanya adalah berfokus pada murid. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, seluruh tindakan manusia pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup yang meliputi kesehatan, rumah, makan, dan kebutuhan biologis serta kebutuhan psikologis yang meliputi rasa aman. Yang kedua adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan atas kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, dan otonomi. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, seperti kalau murid kelas 1 saya contohkan, mereka akan berlomba-lomba menjadi pemimpin, menyiapkan di kelas, mungkin kelas 1, kelas 2 sampai gitu Azizani. Nah, mereka akan berlomba-lomba. Ayo saya mau menyiapkan, saya mau menyiapkan. Pada dasarnya mereka itu sedang memenuhi kebutuhan mereka agar mereka mendapatkan pengakuan atas kemampuan mereka. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, sebenarnya di manakah posisi seorang guru? Posisi seorang guru dalam posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi teman, yang keempat adalah posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Nah, mungkin di sini sedikit berbagi. Kalau kita menghadapi masalah, yang paling sering kira-kira kita dalam posisi apa, Bapak Ibu? Kalau posisi penghukum, contohnya seperti ini. Guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, nanti saya hukum ya. Terus posisi yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Kamu itu loh seharusnya seperti ini. Bu guru ini sudah berbuat lebih. Bu guru ini sudah berusaha. Kamu kok nggak kasihan ya sama bu guru? Nah, itu biasa. Itu biasanya saya. Jadi, Pak, kayaknya pas materi ini saya kayak bercermin. Posisiku ternyata di sini ya, dan ternyata posisi saya tidak tepat. Nah, yang ketiga adalah posisi teman. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Masa kamu tidak mau? Nah, ingat tidak, ibu dulu pernah bantu kamu seperti ini. Bapak dulu pernah bantu kamu seperti ini loh. Masa kamu nggak nilai? Nah, seperti itu ketika posisi teman. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Pada posisi pemantau ini guru akan mengingatkan, nah
memiliki masalah ini. Jadi siswa diajak mencari solusi dari permasalahan mereka, menemukan solusi dari permasalahan mereka masing-masing. Dampaknya apa Bapak Ibu? Ketika kita dalam posisi penghukum, maka hasilnya anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain, bahkan akan berbohong. Nah, dan mengulangi kesalahannya. Ketika kita dalam posisi pembuat rasa bersalah, maka anak tersebut akan menyangkal, menyembunyikan, berbohong, bahkan mereka akan merasa rendah diri. Ketika kita dalam posisi teman, mereka akan memiliki perasaan ketergantungan, lemah, tidak mandiri, dan tergantung kepada kita. Nah, ketika kita dalam posisi pemantau, maka kita akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, yang mana pemberian penghargaan dan pemberian konsekuensi tadi sangat tidak tepat gitu, karena mereka tidak akan memunculkan motivasi dari dalam sendiri. Namun apabila kita bisa menempatkan diri kita pada posisi manajer, maka kita dapat menguatkan pribadi dari siswa kita masing-masing, mengevaluasi diri, dan mereka akan dapat memperbaiki diri, mengetahui bagaimana cara memperbaiki dirinya. Kira-kira yang paling sering dalam posisi apa Bapak Ibu? 1, 2 itu semua penghukum, 1, 2. merasa bersalah, memantau, itu semua ada ya? dalam diri saya. Saya nggak tahu. Tergantung tingkat kemampuannya itu. Tergantung tingkat kemampuannya. Nah, ternyata yang sama lakukan kemarin Pak Andi itu termasuk segitiga restitusi Pak Andi. Walaupun tidak seluruhnya, ternyata yang sama lakukan ketika menangani kasus kemarin itu termasuk cara penyelesaian ketika kita menemui masalah pada siswa kita. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan cara penyelesaian, cara mengatasi permasalahan anak dengan 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal, yang bersalah tadi menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Sebagai contohnya, guru berkata seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan, untuk membantu murid mengenal basic atau kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Nah, ketika melakukan kesalahan itu, apa alasan mereka? Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari anak tersebut? Nah, karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, ataupun kebutuhan bertahan hidup? Guru akan berkata pada fase ini, pada tahap validasi kebutuhan, sebagai contohnya guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, kemudian guru juga mengirim agar siswa dapat berpendapat sesuai dengan kebutuhan dasar mana yang mereka belum penuhi. Maka guru akan bertanya, apakah kamu bisa melakukan dengan baik, dengan lebih baik besok lagi. Yang terakhir pada tahap ini adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mereka yakini, yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, akan mengembalikan sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka yakini. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kemudian guru juga bertanya, harapannya seperti apa? Kelas ideal itu yang seperti apa? Kamu sebenarnya ingin seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Nah, dari sesi berbagi tadi, kesimpulannya adalah tujuan utama dari setiap kegiatan yang dirancang adalah dengan berfokus pada murid yang dapat menuntun segala kekuatan
ajak atau konsisten akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan baik dan melahirkan disiplin positif yang menghasilkan budaya positif yang penuh dengan nilai-nilai kebajikan sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan dari paradigma lama menuju cara berpikir yang baru yaitu mengubah dari peraturan kelas menjadi disiplin kelas dan keyakinan kelas yang sebelumnya ada kita pada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah menjadi posisi manajer yang dulu hanya memberikan motivasi ekstrinsik dengan pemberian hukuman, penghargaan atau konsekuensi, sekarang belajar untuk menumbuhkan motivasi intrinsik melalui restitusi. Yang dulu hanya memberikan hukuman, nah sekarang melakukan langkah-langkah segitiga restitusi dalam memecahkan suatu kasus. Tujuannya adalah berfokus pada pemenuhan kebutuhan siswa menjadi siswa yang merdeka, yang tidak terlepas dari perintah, akan tetapi tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, sebagai contohnya tentang penerapan budaya positif yang telah saya laksanakan dan keyakinan kelas yang telah saya laksanakan di kelas. Berikut adalah video yang sudah saya buat bersama anak. Nah, keyakinan kelas yang telah saya buat, saya tuangkan ke dalam lagu agar siswa kelas 1 dapat langsung memahami. Ketika ada permasalahan atau ada suatu kasus, itu adalah contoh segitiga restitusi yang telah saya terapkan di kelas. Nah, anak tersebut sebagai contohnya itu dia membuang sampah sembarangan, membuang sampahnya di seluruh anak. Kemudian si anak yang cewek ini memarahi si anak yang cowok ini. Nah, kemudian yang anak cowok ini korek, nggak mau duduk di tempatnya lagi. Nah, setelah dimarahi, anaknya korek, nggak mau duduk di tempatnya lagi. Nah, seperti itu. Langkah yang pertama yang saya ambil adalah menstabilkan identitas. Lanjut nih Pak Pulau. Siapa yang salah? Anak berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Kita juga pernah berbuat salah. Kemudian tadi kamu berbuat apa? Kamu tadi tidak berbuat lebih buruk lagi. Kamu sudah bisa menjaga diri. Nah, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan tentang nilai-nilai apa yang mereka yakini dan telah disepakati. Pause. Menanyakan keyakinan itu praktiknya seperti apa? Caranya sampai menanyakannya gimana? Dengan kalimat seperti apa?
Masa apa keyakinanmu itu? Apakah juga seperti itu? Nah, ini saya kembalikan ke Coba kebaikan juga. skenario kasusnya seperti itu yang saya tulis ini, Pak. Kemudian itu kalau tersebut dibaca. Halo? Enggak, maksudnya pas itu pas yang bagian paus tadi itu kan sebenarnya Iya. pas bagian itu yang saya sampaikan. Nah, saya menanyakan tindakan kalian tadi kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kalian tidak? Nah, mereka menjawab, tidak Bu, saya tadi sudah salah karena sudah membuang sampah sembarangan. Nah, si anak menyadari kesalahannya. Kemudian saya juga menanyakan, yang si anak cewek juga jawab, saya juga tadi sudah marah-marah Bu. Jadi mereka masing-masing menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat. Yang pertama, karena mereka yang anak cowok tadi bersalah karena sudah membuang sampah sembarangan dan menyembunyikan sampahnya di selorokan tadi. Yang anak cewek tadi sudah salah karena sudah marah-marah tanpa mengingatkan ke temannya. Nah, kemudian saya menanyakan lagi keyakinan kelas yang telah mereka yakini. Berarti keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakan kalian tadi? Nah, mereka menjawab, menjaga kebersihan Bu, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, si anak cewek tadi juga menjawab, saling menghargai Bu, nggak boleh marah-marah Bu. Dengan jawaban mereka yang singkat yang seperti itu, kalau anak kelas 1 kan jawabannya singkat nih Pak. Nah, kemudian saya juga bertanya, kalau kalian dapat memperbaiki masalah ini, kalian mau jadi seperti apa? Apa harapan kalian? Nah, si anak cewek menjawab, sabar Bu, nggak suka marah-marah lagi. Nah, si anak cowok menjawab, menghargai teman Bu, menjaga kebersihan, nggak buang sampah sembarangan lagi. Nah, kemudian saya menguatkan dari keyakinan kelas yang telah mereka yakini. Nah, keyakinan yang sudah kita buat bersama, manfaatnya adalah agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menumbuhkan budaya positif sehingga kelas kita juga nyaman dan menyenangkan. Nah, kemudian saya tanyakan kepada siswa tersebut, apa yang akan sampai lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, mereka mencari solusi atas permasalahan mereka sendiri. Nanti sampahnya mau saya ambil Bu, saya buang sendiri. Dia jawab seperti itu. Nah, yang anak cewek menjawab, saya juga mau bantu Bu. Nah, kemudian saya memberikan solusi lain yang telah program yang telah dibuat. Bukannya sampahnya tadi masih bisa dimanfaatkan ya? Nah, saya mengingatkan dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang diwujudkan, yang telah diwujudkan dalam proyek P5 kelas 1 Pak. Nah, oh iya Bu, kemudian anak tersebut menjawab, oh iya Bu, sampahnya bisa kita taruh di pusatku. Nah, saya menjawab, nanti kalau sudah selesai silakan tata mejanya dan boleh kembali istirahat. Akhirnya tanpa disuruh oleh guru, mereka saling meminta maaf dan memperbaiki kesalahan mereka dan saling membantu melipat sampah. Kemudian mereka taruh pada botol mereka masing-masing, yaitu program P5 yang telah saya laksanakan. Busaku, buang sampah di botolku, sebagai program P5 sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat bersama, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai meja untuk kegiatan membaca. Lanjut pada videonya nih Pak. Kita memilih kata-kata yang sesuai dengan
Ya, seperti pertanyaan tadi, apa keyakinan kelasmu gitu kan? Misalnya ini, ya itu kebetulan muridnya Fisika. Kalau misalnya katakanlah sudah dengan terangkan ya, kalau itu dipindah ke kelas 2 misalnya, apa keyakinan kelasmu kan belum tentu ya. Nah, tapi menggunakan lebih ke kata-kata yang lebih teknis. Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan? Sebenarnya kamu ingin apa sih kan? Itu kan kata-kata yang lebih teknis ya. Sama-sama tentunya adalah menanyakan keyakinan, tapi menggunakan kata-kata yang lebih mudah dicerna. Nah, itu aja maksud saya tadi Kak. Terima kasih Pak atas masukannya. Nah, karena memang sebelumnya anak-anak ketika membentuk keyakinan kelas itu mereka mengusulkan sendiri apa saja sih di kelas itu, apa saja yang boleh dan tidak boleh, apa saja yang nilai-nilai mereka. Kemudian saya tuangkan dalam bentuk lagu tersebut, sehingga ketika mereka ditanya misalkan keyakinan kelas, mereka akan mengetahui oh keyakinan kelas itu ini. Berarti hampir sama dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kan berarti guru yang buat, siswa tidak mengetahui. Seperti yang Sekarang enggak, peraturan kelas itu kita buat bersama. Kesepakatan bersama sekarang itu. Istilahnya kesepakatan. Ya. Oh, kesepakatan. Ya kalau peraturan itu guru memang. Kalau kesepakatan kelas murid dan guru gitu loh. Iya. Kesepakatan. Bulannya kesepakatan. Kesepakatan. keyakinan kelas Kita bahasa kita dulu itu peraturan kelas memang. tadi di slide saya kan sudah saya terangkan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Tapi dulu itu peraturan kelas juga dibahas bersama kok. Enggak guru yang membuat. Pergeseran istilah. Pergeseran istilah Karena ya. istilahnya kesepakatan kelas untuk membedakan dari peraturan kelas. Dari Peraturan itu peraturan. kan karena mungkin memiliki kesan memaksa kan peraturan itu mesti kesan yang dibutuhkan adalah sebuah pemaksaan, maka diubah menjadi kesepakatan. Kalau ya kata-kata ini lebih terkesan lebih enak gitu kan ya. Iya, ya itu tadi pergeseran istilah. Sudah diupload ke YouTube atau sistem kirimnya gitu ya. Ya. Sistem kirimnya belum kan, cuma lebih memudahkan saja saya kirim di YouTube. Siapa tahu ada yang lain. Ya. Tapi kalau ada yang ingin bertanya sama Bu Vika, tanyakan apa? Ya, tanya Bu. Tanya, sama ngerti bahasanya berubah. Demikian ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya mohon nanti dari Pak Eko bisa memberikan masukan sebagai bahan evaluasi saya untuk kegiatan selanjutnya. Atas waktu yang diberikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan kondisi kita yang setiap semester, setiap agama mesti kita memberi penghargaan, memberi hadiah. Itu gimana dengan yang jenengan sampaikan tadi? Nah, terima kasih Bu Astuti. Ternyata mungkin nanti kalau saya kurang tepat bisa ditambahkan oleh Mas di Pak Eko. Ya, ini sifatnya diskusi Bapak Ibu guys semuanya. Iya, diskusi. Eh, Soalnya kita kan di kelas Ya, kan betul. kita kasih permen. Ya. Itu. ya, silakan Bu Vika. Nah, ternyata pemberian penghargaan seperti itu juga bisa bernilai menghukum, Bu. Kalau dari materi yang telah saya pelajari, maksudnya menghukum seperti ini. Ketika anak yang biasanya peringkat 1, kemudian mereka turun peringkatnya menjadi peringkat 3 atau tidak menjadi peringkat, atau bahkan ada yang peringkat terakhir, maka ada efek penghargaan tersebut sebagai penghukum. Mereka akan merasa kalau dirinya itu tidak
anak yang biasanya bisa jawab terus kita berikan penghargaan terus, maka anak yang nggak bisa, yang tidak mempunyai kesempatan, mereka akan merasa bahwa dirinya tidak bisa, maka kesempatan untuk menjawab tersebut kepercayaan diri mereka juga anak biasa ya sing jawab itu. Anak yang kan berpikir seperti itu. Kemudian anak yang peringkat terakhir seperti yang tadi panjenengan sampaikan tadi Bu, yang peringkat 1, peringkat 2, anak yang tidak mendapat peringkat 1 seperti biasanya, mereka akan merasa dihukum. Nah mungkin nanti dari Pak Eko, monggo Pak Eko bisa menambahkan. Kalau Yang mungkin lebih. ini buat dulu, biasanya kan ada pertanyaan lanjutan atas penjelasannya Bu Ika gitu loh misalnya. Iya. Ada pertanyaan lanjutan. Itu kan menurut saya itu kan memberi motivasi Iya, ya. Menurut saya memberi motivasi. Terus dengan cara itu ternyata ada yang kurang benar. Terus gimana caranya untuk sekarang ini kita memberi motivasi pada anak-anak? Nah, Selain memberi penghargaan itu. Nah, caranya tadi seperti yang kalau saya tampilkan slide lagi nggak sulit gitu ya. Tadi mungkin Diamai mana Bu diomong wae Oke, garis saya saya aja. nanti kalau nanti kurang tepat lebih baik saya. Nah, ini Bu. Caranya adalah melalui program kebajikan dengan melakukan apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan tersebut perlu diingat. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Kita mengakui kemampuan anak secara khusus. Kita memberikan pengakuan secara pribadi. Kemudian kita juga memberikan pengakuan secara bergantian kepada seluruh murid. Bukan hanya murid yang pandai saja, akan tetapi murid yang mungkin masih belum, kita berikan pengakuan secara pribadi. Nah, pengakuan tersebut juga kita lakukan secara konsisten, ajak atau terus menerus. Misalkan hari ini anaknya sudah bisa berangkat akad pagi, kita berikan pengakuan yang positif kepada mereka. Kemudian kita juga fokus pada proses, bukan hasil atau apa yang dicapai anak. Sementara ini kan kalau saya sendiri Bu, sebagai refleksi saya berfokus pada pencapaian hasil, bukan pada proses yang telah dilalui anak tersebut. Nah, seperti itu. Berarti secara pribadi ya. Nggih, dan yang terpenting adalah konsisten atau ajak. Kan biasanya kita ya setidaknya jempolan ini berarti itu harus secara pribadi juga. Nggih, misalkan ketika anak bijak, contoh kecilnya seperti ini, konsisten dan ajak. Ketika anak menilai kepada kita, mengumpulkan setelah kita berikan tugas kan pasti kita memberikan umpan balik. Nah, ketika kita setiap kali anak mengumpulkan tugas, kita memberikan umpan balik, maka anak tersebut secara tidak langsung akan termotivasi dari dalam diri mereka sendiri. Nah, berbeda dengan ketika anak mengumpulkan, wes sama jalan mono, bukunya ditumpuk, dijarakan. Nah, anak akan berpikiran seperti ini, alah gak mau yuk, gak dikoreksi. Kemudian kita koreksi juga misalkan, oh wis tak kayak 100 semua, anak tentunya tidak akan termotivasi. Tapi ketika kita memberikan umpan balik dan setiap tugas yang kita berikan umpan balik secara ajak tadi, maka akan membentuk program kebajikan dan apresiasi tersebut. Kalau kita lebih ruang lingkupan kan kelasnya peringkat 1 itu kan termasuk apa tadi, hukuman istilahnya, penghargaan. Kalau memberi nilai itu apakah itu juga termasuk apresiasi atau juga termasuk penghargaan? Soalnya kan anak tidak konstan, misalnya nilainya 100 saat mereka akan turun, wah aku dihukum nih guys, so ya berarti yang nilainya jelek kan jelek terus ya apa-apa kan gitu. Kita yang pengalaman di lapangan seperti itu, biasanya nilainya jelek sudah kemampuannya memang nggak di sana ya, kita tahu dengan bermacam-macam itu loh, tapi tetap kita memberikan tugas itu hampir merata. Kalau kita lebih ruang lingkupan kan kelasnya peringkat 1 itu kan termasuk apa tadi, hukuman istilahnya, penghargaan. Kalau memberi nilai itu apakah itu juga termasuk apresiasi atau juga termasuk penghargaan?
Soalnya kan anak nggak konstan, misalnya nilainya 100 saat mereka akan turun. Wah, aku dihukum nih, gak iso ya berarti. Yang nilainya jelek kan jelek terus. Ya apa-apa kan gitu. Kita yang pengalaman di lapangan seperti itu. Biasanya nilainya jelek, sudah kemampuannya memang nggak di sana ya. Kita tahu dengan bermacam-macam itu loh. Tapi tetap kita memberikan tugas itu hampir merata gitu loh, hampir merata. Nah, kadang apakah nilai yang kita berikan 100, oh besoknya jadi 90, apakah itu termasuk bentuk hukuman atau bentuk apresiasi atau gimana? Yang motivasi. Iya. Cuma motivasinya dari luar. Ya, hukuman hadiah itu adalah cara memberi motivasi tapi itu berasal dari luar. Yang diharapkan dari budaya positif adalah membangun motivasi supaya anak-anak membangun motivasinya sendiri, intrinsik dari dalam. Nah, hukuman apa nih? Kalau hukuman kan jelas salah sebenarnya kan kita sebagai guru kan wis paten ya kalau hukuman asli ini kan gitu ya. Cara kan gitu ya, hukuman. Lah, hadiah itu pun sebenarnya bisa setara dengan hukuman. Enggak selalu salah loh hadiah ya. Bisa jadi hadiah itu benar, bisa jadi hadiah itu salah. Hadiah itu salah ketika mulai rajin tak wae hadiah. Itu yang dipersalahkan. Artinya motivasi anak rajin untuk mendapatkan hadiah. Ketika hadiahnya nggak menarik, saya nggak perlu rajin, biasanya gitu. Atau ketika hadiahnya sangat menarik, saya harus dapat hadiah itu. Motivasinya betul, anak-anak termotivasi, tapi itu adalah motivasi dari luar. Begitu juga hukuman, awas saya lain kayak iso, istirahat pusat. Nah, mereka termotivasi benar, mereka bisa tertib, iya, mereka bisa disiplin, iya. Tapi motivasinya berasal dari luar. Motivasi yang berasal dari luar biasanya sifatnya tentatif, sementara. Ketika hukumannya sudah ada, motivasinya sudah hilang. Ketika hadiahnya sudah hilang, sudah tidak diberlakukan lagi, motivasinya juga hilang. Itu kelemahannya situ ya. Semua yang juga diberikan tadi semuanya benar. Sebenarnya ya, semuanya sudah pernah kita lalui ya. Karena di guru penggerak ini sebenarnya kita tidak membahas salah dan benar ya. Mana yang lebih baik gitu. Contohnya kontrol guru tadi, ada 5 kontrol guru ya. Saya pernah di kontrol nomor 1, 2, 3, 4, 5, semuanya pernah saya lakukan. Bahkan dulu saya bangga ketika saya masuk kelas ya, area kami ya. Aku melebu yuk. Siram tak. Seperti itu saya bangga. Tapi aku metu maneh. Kami mana ada gitu ya. Bahkan ketika mau gelut ana wong tuwa waktu nang sekolah, aku sing diceluk. Ngedepi wong tuwa sing ngamuk-ngamuk ngono iku, wong tuwa sing protes arek gelut, arek roto loro gelut roto papat ngono kan. Kenapa? Karena saya menakutkan. Persepsinya kan gitu. Bahkan di kampung udah dapat aku dari denden. Oh, lu makan celur di Pak Eko. Nah, berarti kontrol saya masih pada kontrol nomor kilo itu mas ya. Posisi Terus balik lagi ke soal hadiah Bapak Ibu ya. Hadiah itu lebih baik, hadiah itu boleh kayak penghargaan di akhir kan boleh kan kita nggak minimin kan. Kita kan memberikan hadiah itu semata-mata atas usaha sebenarnya. Yang penting itu sebenarnya bukan hasil tapi atas usaha.